Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diska Damayanti dengan NIM B1B1211037. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS mengantar filsafat untuk mendeskripsikan seorang tokoh filsafat yang bernama Rene Descartes. Rene Descartes lahir pada 31 Maret 1596 dan wafat pada 11 Februari 1650. Dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin, yang merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Rene Descartes sering disebut sebagai Bapak Filsafat Modern. Rene Descartes lahir di Le Haye-Touraine, Prancis, dari sebuah keluarga bourgeois. Ayah Descartes adalah ketua parlemen Inggris dan memiliki tanah yang cukup luas. Ketika ayah Descartes meninggal dan menerima warisan ayahnya, ia menjual tanah warisan itu dan menginvestasikan uangnya dengan pendapatan 6 atau 7.000 francs per tahun. Dia bersekolah di Universitas Jesuit di Loveless dari tahun 1604 hingga 1612, yang tampaknya telah memberikan dasar-dasar matematika modern, walaupun sebenarnya pendidikan itu bidang hukum. Pada tahun 1612, dia pergi ke Paris, namun kehidupan sosial di sana dia anggap membosankan, dan kemudian dia mengasingkan diri ke daerah terpencil di Prancis untuk menekuni geometri. Nama daerah terpencil itu Faubourg. Teman-temannya menemukan dia di tempat perasingan yang ia tinggali. Maka untuk lebih menyembunyikan diri, ia memutuskan untuk mendaftarkan diri menjadi tentara Belanda pada tahun 1617. Ketika Belanda dalam keadaan damai, dia tampak menikmati meditasinya tanpa gangguan selama 2 tahun. Tetapi, meletusnya perang 30 tahun mendorongnya untuk mendaftarkan diri sebagai tentara Bavaria pada tahun 1619. Di Bavaria inilah, selama musim dingin, 1619 sampai 1620, dia mendapatkan pengalaman yang dituangkannya ke dalam buku Discours de la Méthode. Descartes kadang dipanggil penemu filsafat modern dan Bapak Matematika modern, salah satu pemikir paling penting dan berpengaruh dalam sejarah Barat modern. Dia menginspirasi generasi filsuf kontemporer dan setelahnya, membawa mereka untuk membentuk apa yang sekarang kita kenal sebagai rasionalisme kontinental, sebuah posisi filosofikal pada Eropa abad ke-17 dan 18. Pemikirannya membuat sebuah revolusi falsafi di Eropa karena pendekatan pemikirannya bahwa semuanya tidak ada yang pasti, kecuali kenyataan bahwa seseorang bisa berpikir. Ini juga membuktikan keterbatasan manusia dalam berpikir dan mengakui sesuatu yang di luar kemampuan pemikiran manusia. Descartes menggunakan metodenya dalam penelitian ilmiah. Untuk mempelajari lebih mendalam tentang anatomi dan fisiologi, dia melakukan penjajakan secara terpisah-pisah. Dia bergumul dalam bidang-bidang yang berdiri sendiri seperti optik, meteorologi, matematika, dan berbagai cabang ilmu lainnya. Sedikitnya ada 5 ide Descartes yang punya pengaruh penting terhadap jalan pikiran Eropa. Yang pertama, pandangan mekanismenya mengenai alam semesta. Yang kedua, sikapnya yang positif terhadap penjajakan ilmiah. Yang ketiga, tekanan yang diletakkannya pada penggunaan matematika dalam ilmu pengetahuan. Yang keempat, pembelaannya terhadap dasar awal sikap skeptis. Dan yang kelima, penitik pusatan perhatian terhadap epistemologi. Karya-karya Rene Descartes. Yang pertama, pengetahuan yang pasti. Karya filsafat Descartes dapat dipahami dalam bingkai konteks pemikiran pada masanya, yakni adanya pertentangan antara skolastisisme dengan keilmuan baru Galilean Kopernikan. Atas dasar tersebut, ia dengan misi filsafatnya berusaha mendapatkan pengetahuan yang tidak dapat diragukan. Metodenya ialah dengan meragukan semua pengetahuan yang ada, yang kemudian mengantarkannya pada kesimpulan bahwa pengetahuan yang ia kategorikan ke dalam 3 bagian dapat diraukan, yaitu A. Pengetahuan yang berasal dari pengalaman indrawi dapat diragukan. Semisal kita memasukkan kayu lurus ke dalam air maka akan tampak bengkok. B. Fakta umum tentang dunia semisal api itu panas dan benda yang berat akan jatuh juga dapat diragukan. Descartes menyatakan bagaimana jika kita mengalami mimpi yang sama berkali-kali dan dari situ kita mendapatkan pengetahuan umum tersebut. C.
Logika dan matematika, prinsip-prinsip logika dan matematika juga ia ragukan. Ia menyatakan bagaimana jika ada suatu makhluk yang berkuasa memasukkan ilusi dalam pikiran kita. Dengan kata lain, kita berada dalam suatu matriks. Dari keraguan tersebut, Descartes hendak mencari pengetahuan apa yang tidak dapat diragukan, yang akhirnya mengantarkan pada premisnya cogito ergo sum, atau aku berpikir maka aku ada. Baginya, eksistensi pikiran manusia adalah sesuatu yang absolut dan tidak dapat diragukan. Sebab meskipun pemikirannya tentang sesuatu salah, pikirannya tertipu oleh suatu matriks. Ia ragu akan segalanya, tidak dapat diragukan lagi bahwa pikiran itu sendiri eksis ataupun ada. Pikiran sendiri bagi Descartes ialah suatu benda berpikir yang bersifat mental atau res cogitans, bukan bersifat fisik atau material. Dari prinsip awal bahwa pikiran itu eksis, Descartes melanjutkan filsafatnya untuk membuktikan bahwa Tuhan dan benda-benda itu ada. B. Ontologi Tuhan dan benda. Descartes mendasarkan akan adanya Tuhan pada prinsip bahwa sebab harus lebih besar, sempurna baik dari akibat. Dalam pikiran Descartes, ia memiliki suatu gagasan tentang Tuhan adalah suatu makhluk sempurna yang tak terhingga. Gagasan tersebut tidak mungkin muncul atau disebabkan oleh pengalaman dan pikiran diri sendiri, karena kedua hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak sempurna dan dapat diragukan, sehingga tidak memenuhi prinsip sebab lebih sempurna dari akibat. Gagasan tentang Tuhan yang ada dalam kepala hanya bisa disebabkan oleh sebuah makhluk sempurna yang menaruhnya dalam pikiran saya, yakni Tuhan. Descartes membuktikan bahwa benda material itu eksis. Ia menyatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan ketidakmampuan untuk membuktikan bahwa benda material itu sejatinya tidak ada. Apabila pemahaman benda material eksis hanya merupakan sebuah matriks kompleks yang menipu pikiran manusia, itu berarti Tuhan adalah penipu, dan bagi Descartes, penipu ialah ketidaksempurnaan. Padahal, Tuhan ialah makhluk yang sempurna. Oleh karena itu, Tuhan tidak mungkin menipu, sehingga benda material itu pastilah ada. Metafisika. Bagi Descartes, realitas terdiri dari 3 hal, yakni yang pertama, benda material yang terbatas, yaitu objek-objek fisik seperti meja, kursi, tubuh manusia, dan sebagainya. Yang kedua, benda mental non-material yang terbatas, seperti pikiran dan jiwa manusia. Yang ketiga, benda mental yang tak terbatas, yaitu Tuhan. Ia juga membedakan antara pikiran manusia dan tubuh fisik manusia. Pembagian ini juga mengantarkannya pada pembagian keilmuan. Realitas material sebagai ranah bagi keilmuan baru yang dibawa Galileo dan Copernicus, realitas mental bagi keilmuan dalam bidang agama, etika, dan sejenisnya. 3. Pemikiran Descartes. Dalam diskursus tentang metode, Descartes menggambarkan awal usaha filosofinya untuk meragukan semua hal secara sistematis. Tindakan meragukan yang dilakukannya justru memberikan bukti adanya kepastian. Kesimpulannya, menghasilkan pemikiran-pemikiran sebagai berikut. Yang pertama, dualisme interaktif. Descartes membedakan secara tajam antara dua substansi manusia, yaitu tubuh dan jiwa. Tubuh adalah keluasan. Tubuh tanpa jiwa hanyalah seperti mesin yang digerakkan secara mekanis oleh stimulus eksternal dan emosi, namun tanpa kesadaran. Jiwa esensinya adalah kesadaran dan berpikir. Keberadaannya tidak bergantung pada ruang dan waktu. Jiwa tanpa tubuh bisa mempunyai kesadaran, tetapi ia hanya akan memiliki ide-ide bawaan saja. Jiwa menambah rasionalitas dan kehendak pada sebab musabab perilaku. Kedua, ideae innate atau ide-ide bawaan. Ide-ide yang tidak bergantung dari pengalaman, tapi memang sudah ada dalam diri manusia sejak lahir, yaitu A. Pemikiran atau cogitans. Memahami bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir. Karena itu harus diterima bahwa pemikiran juga merupakan hakikat diri manusia. B. Ketuhanan atau Deus. Keberadaan Tuhan yang sempurna adalah pasti. Ide sempurna yang dimiliki manusia adalah karena kesempurnaan Tuhan yang menciptakan baik materi maupun jiwa adalah pasti. C. Keluasan atau extentio. Segala sesuatu di sekitar kita dapat dipelajari dan dipahami menurut satuan geometris, sehingga dapat dijelaskan materi sebagai keluasan.
Paham dualisme Descartes ini menyebabkan ia kesulitan mengartikan pengaruh tubuh atas jiwa dan sebaliknya. Descartes beranggapan bahwa konflik-konflik selalu terjadi antara jiwa dan tubuh. Pada akhirnya, diambil kesimpulan bahwa pertarungan antara tubuh dan jiwa tidak lain adalah esensi dari kondisi manusia yang sebenarnya.